Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, kali ini kita akan belajar latihan soal PAS untuk pendidikan agama Islam kelas 6 di semester 1 ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga dengan berdoa kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan latihan soal ya. Yuk. Baik, langsung saja kita kerjakan latihan soal UAS atau PAS penilaian akhir semester pendidikan agama Islam kelas 6 di semester 1 ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa atau mengucapkan bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kerjakan soal nomor 1 Romawi 1. Lanjutan surat Al-Kafirun ayat keempat berikut, yaitu wala ana abidun a ma'abattum b waliyadin c ma ta'budun d ma'abud. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, wala ana abidum ma'abattum. Oke, nomor 1 A ya. Oke, lanjut nomor 2. Surat Al-Kafirun termasuk jenis golongan surat A Madaniyah, B Makkiyah, C Yamaniyah, D Jaddahiyah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Makkah. Oke, lanjut soal nomor 3. Wala antum abiduna. Hukum tajwid yang ada pada kata yang digarisbawahi tersebut yaitu ini ya, ada nun mati bertemu huruf ta. Hukum bacaan tajwidnya adalah A iqlab, B idhar halqi, C ikhfa, D idgham bi gunnah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, ikhfa. Di sini karena ada nun mati bertemu huruf ta, bacanya samar-samar antum. Oke, soal nomor 4 ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Davin mempersilahkan Riko yang beragama Kristen untuk beribadah di gerejanya. 2. Akbar mengajak Daniel yang beragama Katolik untuk ikut belajar sholat di musola. 3. Fahrul menolak dengan halus saat diajak Made ikut merayakan hari nyepi di Bali. 4. Ferdi ikut merayakan Natal di tetangganya yang Nasrani karena sudah akrab. Dari pernyataan di atas, toleransi antar agama yang benar ditunjukkan oleh A. Davin dan Akbar, B. Akbar dan Ferdi, C. Davin dan Fahrul, D. Fahrul dan Ferdi. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Davin dan Fahrul. Jadi toleransi di sini tidak mencampur adukan agama, tapi saling mempersilahkan untuk beribadah dengan ibadahnya masing-masing ya, tidak ikut masuk di ibadahnya. Oke, soal nomor 5. Di bawah ini adalah pokok kandungan surat Al-Kafirun, kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan pokok kandungan Al-Kafirun. A. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. B. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tidaklah sama dengan apa yang disembah orang kafir. C. Kita harus saling menghargai dengan agama lain dengan saling ikut ibadah masing-masing bergantian. D. Tidak ada kerjasama dalam hal iman atau akidah dan ibadah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Jadi dalam toleransi tidak berarti kita saling bergantian ibadah di tempat
orang non-Islam. Jadi saling menghargai, yaitu mempersilakan ibadah yang lain dikerjakan dengan ajaran masing-masing ya. Oke, soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh peristiwa yang bukan termasuk kiamat sugro, yaitu A. Kematian seseorang, B. Gempa bumi, C. Gunung meletus, D. Planet bertabrakan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, planet bertabrakan. Jika planet sudah bertabrakan, itu artinya sudah kiamat besar ya, bumi akan hancur. Soal nomor 7. Hari setelah kiamat di mana manusia akan dihitung segala amal perbuatan saat di dunia disebut titik-titik. A. Yaumuddin, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Mahsyar, D. Yaumul Jaza. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan di mana kita akan dihitung segala amal perbuatan kita. Oke, soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk tanda kecil kiamat yaitu A. Munculnya Dajjal, B. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, C. Maksiat semakin terang-terangan, D. Matahari terbit dari barat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, maksiat semakin terang-terangan. Ini adalah tanda kecil kiamat ya. Oke, soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk tanda besar kiamat, yaitu ini tanda besar ya. A. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi, B. Perzinahan merajalela, C. Banyak pria menyerupai wanita dan sebaliknya, D. Munculnya makhluk Ya'juj Ma'juj. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, munculnya Ya'juj Ma'juj. Ini adalah tanda besar kiamat. Jika sudah muncul makhluk ini, maka akan segera terjadi kiamat besar ya. Oke, soal nomor 10. Hal yang termasuk salah satu hikmah beriman kepada hari akhir yaitu titik-titik. A. Menjadi takut dan mengurung diri di dalam rumah, B. Membuat benteng kokoh untuk perlindungan, C. Meningkatkan amal ibadah dan berbuat baik, D. Mengakhiri hidup agar tidak menjumpai kiamat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, meningkatkan amal ibadah dan berbuat baik. Lebih banyak persiapan untuk menghadapi hari kiamat ya. Oke, soal nomor 11. Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali ada dan terdahulu. Asmaul husnanya adalah titik-titik. A. Al-Muqtadir, B. As-Somad, C. Al-Baqi, D. Al-Muqaddim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, Al-Muqaddim. Dihafalkan, Al-Muqaddim artinya yang maha terdahulu atau mendahului ya, yang paling awal ada. Oke, soal nomor 12. Allah Subhanahu wa taala akan hidup abadi selama-lamanya, tidak pernah akan mati. Asmaul husnanya yaitu titik-titik. A. Al-Muqtadir, B. As-Somad, C. Al-Baqi, D. Al-Muqaddim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Al-Baqi. Artinya Allah maha kekal, tidak akan pernah mati ya. Oke, soal nomor 13. Asmaul husna as-somad artinya bahwa hanya kepada Allah kita titik-titik. A. Takut, B. Bergantung, C. Berani, D. Acuh tak acuh. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, bergantung. Bergantung maksudnya kita hanya butuh kepada Allah. Yang paling kita butuhkan itu adalah Allah ya. Oke, soal nomor 14. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja di luar logika kita sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Baqi, B. Al-Muqaddim, C. As-Somad, D. Al-Muqtadir. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, Al-Muqtadir. Ingat-ingat dihafalkan, Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa ya. Oke, soal nomor 15. Di bawah ini adalah contoh anak yang meneladani Asmaul Husna As-Somad yaitu titik-titik. A. Feni selalu mendahulukan sholat sebelum melakukan aktivitas lain. B. Novita menghadapi kesulitan hidup dengan tenang karena yakin hanya sementara. C. Galuh hanya berharap kepada Allah atas segala keinginan, tidak mau meminta ke dukun. D. Yunita takjub dengan kuasa Allah setelah melihat indahnya pantai yang ia datangi. Ya, jawaban yang paling benar yaitu ya C ya, Galuh hanya berharap kepada Allah. Di sini Galuh sangat
bergantung hanya kepada Allah As-Somad ya. Oke, soal nomor 16. Ukuran minimal beras yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah yaitu titik-titik. A 1,5 kg, B 2,5 kg, C 3,5 kg, D 4,5 kg. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, 2,5 kg. Ini ukuran minimal zakat fitrah yang sudah umum ya. Oke, soal nomor 17. Dalam zakat mal ada ketentuan lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan. Adalah pengertian dari titik-titik. A. Rikob, B. Gorim, C. Nisob, D. Amil. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, nisob. Ingat-ingat di dalam zakat mal ada namanya nisob ya, yaitu ini pengertiannya. Oke, soal nomor 18. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah titik-titik. A. Takut melakukan aktivitas, B. Tidak mau lagi keluar rumah, C. Lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, D. Menjadi pendiam dan pemurung. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Soal nomor 19. Dalam pertanian, jika perawatannya mengaliri air dengan usaha dan biaya sendiri, maka jika sudah mencapai nisab, membayar zakatnya sebanyak titik-titik. A 2,5%, B 5%, C 7,5%, D 10%. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, 5%. Ingat-ingat, untuk pertanian, jika airnya dialiri dengan usaha dan biaya, maka zakatnya 5% dari hasil pertaniannya ya. Oke, soal nomor 20. Jumlah golongan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat yaitu titik-titik. A 5 golongan, B 6 golongan, C 7 golongan, D 8 golongan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, 8 golongan. Ingat-ingat ya, asnaf atau mustahik zakat ada 8 golongan. Soal nomor 21. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk berhemat dalam penggunaan air, tidak berlebihan dalam berwudu atau hal lainnya. Ini menunjukkan bahwa beliau peduli terhadap titik-titik. A. Anak yatim, B. Orang miskin, C. Lingkungan, D. Orang tua. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, lingkungan. Jadi Nabi Muhammad sangat perhatian terhadap lingkungan. Air harus digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak berlebihan ya. Oke, nomor 22. Di antara Khulafaur Rasyidin yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan dan juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad dan sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Oke, soal nomor 23. Berikut ini adalah jasa yang sudah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu titik-titik. A. Menyusun dan membukukan kitab Al-Quran, B. Memberantas orang murtad, C. Membasmi nabi palsu, D. Menetapkan kalender Hijriyah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, menyusun dan membukukan kitab Al-Quran. Ini adalah jasa dari Khalifah Utsman bin Affan. Oke, soal nomor 24. Salah satu Khulafaur Rasyidin yang mendapat gelar Al-Faruq, sang pembeda, dan Al-As'ad, singa pasir, adalah Sayyidina titik-titik. A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal dengan keberaniannya ya. Bahkan setan pun lari ketika melihat jejak dari Umar bin Khattab. Oke, soal nomor 25. Berikut ini adalah jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu titik-titik. A. Menetapkan kalender Hijriyah, B. Memberantas nabi palsu dan orang murtad, C. Mengembangkan ilmu bahasa dan berbagai ilmu lain, D. Mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat. Jawaban yang paling tepat yaitu
Ya, C ya, mengembangkan ilmu bahasa dan berbagai ilmu lain. Oke, sekarang kita sudah masuk Romawi 2 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Soal nomor 26. Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Kafirun menempati urutan surat yang ke titik-titik. Ya, jawabannya adalah ya, 109 ya. Ingat-ingat urutannya 109. Oke, soal nomor 27. Lakum dinukum waliyadin. Arti dari potongan surat Al-Kafirun tersebut yaitu bagimu agamamu dan bagiku titik-titik. Jawabannya adalah ya, bagiku agamaku. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi harus dibedakan ya, tidak boleh mencampur adukan agama. Soal nomor 28. Hari setelah kiamat di mana ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia, yaitu yaumul titik-titik. Jawabannya adalah ya, yaumul mizan ya. Yaumul mizan. Ingat-ingat, yaumul mizan artinya hari penimbangan, ditimbangnya amal. Soal nomor 29. Waktu terjadinya kiamat besar kelak itu hanya diketahui oleh titik-titik. Jawabannya adalah ya, diketahui oleh hanya Allah saja ya. Allah saja. Tidak ada yang lain, bahkan malaikat atau rasul pun tidak mengetahuinya ya. Soal nomor 30. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah Al-Muqtadir ya. Ingat-ingat, Al-Muqtadir artinya adalah Allah Maha Kuasa. Oke, soal nomor 31. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati atau musnah sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. Jawabannya adalah ya, Al-Baqi ya. Sekali lagi, Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal, tidak akan pernah mati atau musnah ya. Soal nomor 32. Membayar zakat fitrah pada saat sesudah sholat subuh sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Hukumnya adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah. Setelah sholat subuh sebelum berangkat sholat id. Soal nomor 33. Jika kita menemukan barang temuan, ukuran zakat mal yang harus kita keluarkan adalah sebanyak titik-titik persen. Jawabannya adalah ya, 20%. Sekali lagi, barang temuan zakatnya 20% ya. Soal nomor 34. Sahabat Nabi yang berjasa menetapkan kalender Hijriyah yang bisa kita rasakan hingga saat ini, yaitu Sayyidina titik-titik. Jawabannya adalah ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab. Soal nomor 35. Sahabat Nabi yang menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah Sayyidina titik-titik. Jawabannya adalah ya, Sayyidina Utsman bin Affan ya. Yaitu Utsman bin Affan. Oke, sekarang kita masuk di Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang benar. Nomor 36. Apa saja isi pokok kandungan surat Al-Kafirun? Sebutkan minimal 2. Baik, silakan difikirkan dulu ya. Oke, sudah? Oke, jawabannya yang pertama yaitu Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang orang kafir sembah. Yang kedua, tidak boleh ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah dengan non-muslim. Ini ya, ini salah dua atau salah satu maksudnya untuk jawaban isi pokok kandungan Al-Kafirun. Ada lagi yang ketiga, yaitu contohnya adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya tidaklah sama dengan Tuhan orang kafir. Itu ya, untuk isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Soal nomor 37. Sebutkan 3 nama lain hari kiamat beserta artinya. Oke, silakan difikirkan. Oke, sudah ya. Oke, yang pertama, yaumul jaza. Artinya
hari pembalasan. Yang kedua, yaumul hisab, artinya hari perhitungan. Yang ketiga, yaumul mizan, artinya hari penimbangan. Boleh selain ini ya, ada lagi yang lain, tidak sama dengan saya tidak apa-apa. Di antaranya yaumul ba'as, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul qiyamah, hari kiamat, dan lain-lain ya, asalkan sesuai dengan nama lain hari kiamat. Oke, soal nomor 38. Berikan dua contoh pengakuan atau peneladanan sikap terhadap Asmaul Husna As-Somad. Oke, silakan dipikirkan dulu. Oke, sudah? Oke, di sini saya berikan contoh, boleh kalian berbeda dengan jawaban saya ya, asalkan sesuai dengan peneladanan terhadap As-Somad. Yang pertama, selalu menyandarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, suka membantu orang yang kesusahan dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini jawaban saya, kalian boleh berbeda ya. Oke, soal nomor 39. Pak Firman memiliki hasil panen pertanian sebanyak 100 juta rupiah selama 1 tahun. Beliau selama ini mengaliri sawahnya dengan air dari hujan tanpa usaha dan biaya. Berapa uang yang harus dibayarkan Pak Firman untuk zakat? Hitung dengan caranya. Oke, silakan kalian hitung dulu ya. Oke, sudah. Oke, baik. Kita jawab ya bersama-sama. Ini kita ketahui dulu, untuk zakat pertanian jika airnya dialiri dengan air hujan tanpa usaha, itu zakatnya sebanyak 10% ya. Jadi 10%. Jadi kita hitung saja gampang ya. 10% dari 100 juta berapa? Oke, caranya adalah 100 juta dibagi 10. Ya, jawabannya adalah tinggal kita hilangkan 0 yang belakang ya. Ya, jawabannya adalah 10 juta rupiah. Jadi Pak Firman harus membayar zakat mal sebanyak 10 juta rupiah. Oke, soal nomor 40. Sebutkan dua masalah di masyarakat yang berhasil diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama masa kepemimpinannya. Oke, silakan dipikirkan. Oke, sudah ya. Kita jawab. Oke, yang pertama, menumpas orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua, memberantas nabi-nabi palsu ya. Yang ketiga, ini boleh saya tambahi lagi, membereskan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu ya, diantaranya adalah masalah yang berhasil diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita kerjakan bersama latihan soal PAS Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 1. Semoga dengan latihan tadi kita dapat mengerjakan untuk PAS-nya dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.